kabarnya hari ini lumayan baik karena udah macet tadi kesini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Harini Sukri selaku konselor Anda hari ini. Mungkin sebelum berbicara lanjut, kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Sani Ausani. Mungkin bisa dipanggil Mia saja. Oke, dengan dia ya. Kalau boleh tahu kan ya, tujuannya apa kesini Kak? Cuma mau cerita-cerita karena nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Oke, kalau boleh tahu permasalahan apa yang ingin Kakak ceritakan? Masalah tentang keluarga sama tentang lingkungan sekitar. Kalau ada lingkungan yang mungkin bisa dimulai ceritanya Kak. Jadi kan saya sama keluarga saya itu dulunya lumayan dekat ya. Cuma akhir-akhir ini tuh kayak ada masalah kecil tapi lama-lama jadi masalah besar. Entah itu dari omongan orang yang dibuat-buat atau dibesar-besarkan. Kayak contohnya kemarin saya sama kakak saya kan yang perempuan ya, baik-baik aja gitu walaupun sering ngerosting satu sama lain. Tapi hubungan saya dengan kakak saya yang perempuan baik-baik aja. Cuma kemarin tiba-tiba dia ngechat saya, bilang apa ya, dia bilang katanya kalau nggak mau berhubungan lagi ya udah nggak apa-apa, minta maaf karena udah ganggu. Padahal kan saya nggak nggak merasa terganggu sama kakak saya. Jadi saya merasa kayak serba salah kan saya sebenarnya nggak masalah sama dia sama keluarga yang lain juga. Jadi saya bingung Kak harus merespon bagaimana. Oke, jadi kakak sekarang ada masalah sama kakaknya ya. Mungkin ada kesalahpahaman yang terjadi antara kakak dengan kakaknya. Kalau boleh tahu, kakak tahu nggak faktor apa yang membuat kakak seperti ini? Faktor ya, kalau bisa dibilang kakak saya itu orangnya sensitif ya. Terus kalau ada masalah tuh selalu melarikan diri gitu. Jadi kayak dia tuh apa ya, kan saya juga sama beberapa keluarga saya juga ada masalah. Jadi dia tuh bisa dibilang netral, kayak nggak ada masalah sama siapapun. Dia juga nggak ada masalah sama siapa. Tapi nggak tahu tiba-tiba kemarin dia kayak mau menjauh dari saya. Kayak apa ya, saya juga bingung mau respon gimana. Faktornya sih mungkin karena cerita orang yang makin menjadi, mungkin itu faktornya. Menjauh gara-gara cerita orang lain, pasti kakak sangat merasa sedih dengan hal tersebut. Kalau boleh tahu atau boleh diceritakan masalah keluarga yang menyebabkan seperti itu kakak? Masalahnya kalau itu sih bermula dari ketika bapak saya meninggal. Di situ mulai berpecah belah keluarga saya, mulai dari kakak pertama saya dan kakak kedua saya yang berkelahi. Udah bukan berkelahi fisik ya, tapi kayak mulai nggak mau tahu tentang kondisi satu sama lain. Ya, dimulai dari situ. Jadi kan kakak pertama saya itu keluarga saya maksudnya di dalam satu pulau semua. Tapi kakak pertama saya ini pindah ke pulau Kalimantan. Nah terus ini kakak pertama saya ngajak kakak ketiga saya. Terus karena kakak ketiga saya juga orang yang gak enakan, jadi dia ikut. Nah di situ awal masalahnya kakak kedua saya itu pada sampai terhianati karena kan sebenarnya kakak kedua saya itu memikirkan kakak ketiga saya juga, karena kan kalau dia hidup di Kalimantan
Kalimantan dengan di sini tuh agak beda, lebih mahal di sana. Jadi sebenarnya kakak kedua saya itu mana yang bilang sampai salah juga sih kalau ngomong. Jadi sebenarnya ke ipar saya dua-duanya yang perempuan, yang itu bermasalah. Berarti secara nilai itu laki-laki itu yang pertama dengan kedua itu laki-laki. Yang bermasalah itu sebenarnya iparnya karena nggak bisa akur, selalu ada salah paham. Oke, jadi kakak di sini sedang sedih karena semenjak orang tua kakak meninggal, kakak dijadikan dengan kakak terbesar kakak. Namun sekarang sudah dalam keadaan bermasalah dengan kakak kedua kakak, dan itu menyebabkan kakak ketiga. Hubungan kakak dengan saudara yang lain kakak seperti apa? Kalau sekarang saya lebih sering berkomunikasi sama kakak kedua saya. Yang kedua, yang ketiga dan pertama itu ya dibilang udah jarang. Apa yang kakak rasakan saat ini? Saya merasa bingung sih. Sebenarnya saya juga bingung salah saya di mana, karena kan selama ini saya juga nggak pernah bikin huru hara ya, selalu di posisi tengah, kayak menengah gitu, nggak mau berpihak ke satu atau ke mana. Jadi saya merasa saya harus berespon bagaimana. Kakak sudah pernah coba untuk merangkul saudara-saudaranya untuk kebaikan atau bagaimana? Enggak sih, karena kalau pribadi kan saya anak bungsu ya, jadi kayak susah dalam untuk merangkul karena gimana ya, gerak sana salah, gerak sini juga salah. Jadi karena takut juga nanti dibilang sok dewasa sama kakak saya, jadi saat ini saya nggak pernah mencoba. Oke, kakak saya untuk mencoba, nanti mungkin alangkah baiknya kakak bisa mencoba hal tersebut dan terlebih dahulu mencoba merangkul saudara-saudara untuk kebaikan terlebih dahulu. Selain dari itu, masalah apa lagi? Masalah ya, ada masalah lingkungan pertemanan juga. Kayak saya sama teman saya yang satunya itu kayak kurang apa ya, kurang menyatu gitu, kurang frekuensi. Kayak dia mau itu tapi saya nggak mau, tapi dia kayak maksa. Jadi bisa dibilang sih dia perlahan menjauh dari dia. Cuma kalau biasa dia masih ngechat atau nelfon, saya juga nggak enak, nggak balas sama nggak angkat teleponnya. Apakah kakak sudah mencoba untuk menyampaikan perasaan kakak ke teman kakak itu? Sudah menyampaikan ya.
perkataannya keluar. Saya juga pernah mencoba sih di satu teman saya kayak mengeluarkan anak-anak begitu kan. Kalau saya ngomong kalau dia tuh selalu apa ya, selalu posesif menjadi teman, kayak kamu temannya punya teman lain. Jadi pas saya selesai mengatakan itu saya merasa lega, tapi sekaligus